Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bang dan SF ya. Dalam video kali ini gua akan sedikit membedah fakta menarik mengenai Cana Maru Batik. Nah, Cana Maru Batik ini gua akan bahas di video kali ini, akan menjeberkan dan akan juga membedah yang namanya Cana Maru Batik itu gen apa emang bisa di treatment. Dan banyak diantara youtuber lain, teman-teman kita, kawan-kawan kita sudah membahas mengenai Cana Maru Batik ini, dan semuanya sepakat bahwasanya Cana Maru Batik ini bisa di treatment ya kawan-kawan. Dan saya sendiri juga bahkan lebih percaya dan minatnya itu bisa di treatment, karena untuk kita berpacu pada gen itu kita sulit ya. Pertama sulit, yang kedua namanya gen kan kita nggak tahu ya. Dan bahkan kalaupun kita ngebreed juga ya paling patokannya yang jadi itu 1 sampai 20%-an daripada anak-anakan yang lain. Dan yang kita bahas di sini kurang lebih kalau treatment kan semua orang bisa mentreatmentnya gitu ya. Dan untuk yang booming kemarin Cana Batik yang punya Fajar Arif juga, itu dia membelinya sudah terbentuk batik, bukan dari nol gitu ya. Nah, oke. Kita akan bahas di sini karena mungkin untuk Cana Maru Batik ini masih terkenal di negara tetangga kita, yaitu di Thailand dan bahkan Vietnam dan Singapura juga bahkan masih terbilang langka dan masih mahal gitu ya. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia juga untuk harga daripada batik ini cukup mahal juga gitu. Nah, oke. Di sini kita memiliki satu ikan, dimana ikan ini sudah terbentuk batiknya ya. Nah, umur ikan ini kurang lebih di 7 bulanan ya kita memelihara, karena kita bikin ikan yang kecil tua gitu, sehingga di sini ada ikan yang lumayan cukup dominan di batiknya. Dan saya melihat untuk perubahan daripada putih-putih di batiknya itu cukup banyak perubahannya dan sudah mulai menebal juga gitu, sehingga kita masih perlu yang namanya waktu untuk bisa mempatenkan untuk treatmentan kali ini. Nah, oke. Di sini kita akan bedah mengenai pakan yang kita gunakan, itu pakan apa, terus durasi ngasih makannya itu seperti apa, terus kita menggunakan treatment air apa, terus untuk pencahayaan juga seperti apa. Di sini akan kita bahas semuanya. Oleh sebab itu kawan-kawan, bro-bro semua, pantengin channel ini, pantengin video ini sampai selesai. Karena di sini juga ada nih yang kita lagi eksperimen juga, masih menggunakan air ketapang juga. Nah, tapi banyak ya yang kita akan bahas di video ini, sehingga jangan lewatkan gitu. Jangan di skip juga, karena di sini juga masih banyak nih bahanan-bahanan yang batiknya lumayan ya, sudah kelihatan gitu. Permanen, pertama permanen, karena ini ikan kan ikan tua ya, kecil tapi tua, sudah permanen. Dan putihnya juga lumayan gitu, sudah kebentuk ke bawah gitu, bahkan ini sudah mulai ke bawah ngegaris gitu ya. Nah, untuk langkah awal dan pertama gitu, banyak juga yang menjelaskan bahwasanya batik ini kita mencarinya dari bahanan yang emang sudah bentukan batiknya itu sudah banyak gitu. Pertama banyak, dominan gitu kan garis-garisnya. Yang kedua, pastikan juga untuk ikan ini sehat, yang pertama. Yang kedua itu dari bar, kalau bisa barnya itu harus simetris juga ya. Nggak harus, tapi ya lebih enaknya kita progres itu barnya simetris, karena untuk bar sendiri itu permanen ya, tidak nambah dan tidak juga kurang gitu.
dia sampai gede segitu gitu kan. Nah, yang selanjutnya dari kawan-kawan, setelah membeli itu pastikan kawan-kawan melatih dulu mentalnya. Setelah mental terbentuk, nantinya bakalan enak kedepannya kita memprogres. Nah, setelah itu titik fokus di sini bagaimana caranya untuk batik ini tidak hilang, tidak pudar gitu ya. Nah, kalaupun nantinya batik ini pudar, batik ini hilang gitu ya, kawan-kawan bisa membentuknya kembali dengan cara yang kita nanti akan jelaskan. Oke, setelah kita memiliki bahanan lah ya, kurang lebih. Nah, untuk saya pribadi kemarin kita simpan di air bening, untuk saya pribadi kemarin gitu ya, tapi hasilnya tidak begitu memuaskan karena untuk air bening ini hanya membentuk saja ya, hanya membentuk si garis-garis. Dan untuk air bening ini saya sarankan kawan-kawan menggunakan pencahayaan yang lumayan cukup terang gitu ya. Nah, ini syaratnya air bening penggunaan cahaya yang cukup terang. Nah, kalaupun tidak menggunakan cahaya yang cukup terang, kawan-kawan bisa menggunakan air ketapang seperti ini nih kawan-kawan. Karena di sini saya melihat kondisinya bahwasanya air ketapang lah yang sebenarnya membuat si Cana Maru ini batiknya bisa terisi gitu ya. Untuk putih-putihnya bisa terisi. Kalaupun nantinya bisa kebentuk ya itu seiring dengan bertambahnya usia, waktu juga perendaman si ikan dalam ketapang. Yang selanjutnya asupan makanan yang cukup gitu ya. Nah, untuk makanan sendiri menurut saya kalaupun banyak beredar di luar itu makanan-makanan penunjang, makanan-makanan doping untuk si ikan, baik itu dari bunga, baik itu dari warna gitu. Itu semua sah-sah saja. Tapi untuk saya pribadi di sini, untuk makanan itu hanya cukup biar si ikan bertambah size-nya pertama. Dan emang makanan ini emang fungsinya seperti itu gitu. Pertama, size-nya bisa bertambah. Yang kedua itu kawan-kawan harus sabar gitu dalam ikan ini ya, karena ada proses mutasi-mutasi itulah yang menyebabkan si ikan bisa berubah. Nah, karena banyak di antara kita yang pengen memiliki ikan yang cepat gitu ya, makanya di luar sana mengeluarkan makanan-makanan doping agar ikan terlihat cepat perubahannya. Tapi itu semua tidak menjamin ya kawan-kawan. Oleh sebab itu kawan-kawan bisa menggunakan pakan apa saja, baik itu pelet, baik itu makanan hidup. Yang saya bisa sarankan itu makanan hidup ya, biar irit. Yang pertama kawan-kawan bisa cari di alam gitu kan, baik itu jangkrik bisa cari di alam, di kebun, baik itu cacing bisa cari gitu kan. Kalaupun kawan-kawan punya budget dan emang sibuk kerja, bisa membeli pakan doping itu sendiri, banyak ya. Dan saya sendiri juga memiliki pakan doping itu, dan itu tidak berpengaruh 100% karena yang pertama yang tadi saya sudah sebutkan bahwasanya pakan itu hanya sebagai alat untuk perkembangan daripada pertumbuhan si ikan gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nantikan video kita selanjutnya di konten Cana Bang Dan ini khususnya. Oleh sebab itu kawan-kawan jangan lupa untuk terus pantengin di konten Cana Bang Dan SF channel ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap santai, enjoy dan nikmati prosesnya.